A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede Sadara Masika, mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang bertemakan plagiarisme dalam dunia perkuliahan. Nah, topik ini sangat penting untuk kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa semester awal, karena pada semester awal, mahasiswa masih dalam proses beradaptasi dengan dunia perkuliahan. Plagiarisme seringkali dianggap hal sepele, bahkan dinormalisasi. Banyak orang yang berpikir seperti ini, kalau tugas sudah dikumpulkan dan dinilai, aman saja dong. Padahal tanpa kita sadari, plagiarisme dapat membawa dampak yang cukup serius bagi kita, bukan hanya pada nilai kita, tetapi juga pada sikap dan kebiasaan kita sebagai mahasiswa. Jadi, apa sih itu plagiarisme? Nah, secara sederhana, plagiarisme adalah mengambil karya, ide, atau tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumbernya, lalu mengakuinya sebagai karya sendiri. Dalam dunia perkuliahan, plagiarisme tidak hanya berupa menyalin seluruh tulisan, tetapi kadang satu paragraf, satu ide, atau seringkali hanya satu kalimat. Tetapi itu tetap disebut plagiarisme jika kita tidak mencantumkan sumber. Contoh plagiarisme yang seringkali terjadi di kalangan mahasiswa adalah menyalin tugas teman, copy-paste dari internet atau AI, mengambil isi jurnal atau artikel tanpa mencantumkan sumbernya, atau mengganti sedikit kata-kata tetapi isinya masih sama persis. Seringkali plagiarisme terjadi bukan karena niat buruk, tetapi karena kurangnya pemahaman dari mahasiswa. Banyak mahasiswa baru yang belum terbiasa dengan aturan penulisan akademik, sehingga mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan merupakan plagiarisme. Lalu, kenapa sih plagiarisme itu masih sering terjadi? Nah, ada beberapa kemungkinan alasan kenapa kita masih sering menemukan plagiarisme di dalam lingkungan perkuliahan. Yang pertama, karena mahasiswa masih dalam tahap penyesuaian. Biasanya, mahasiswa semester awal masih kaget dengan dunia perkuliahan. Karena kan dunia perkuliahan itu berbeda dengan sekolah, seperti tugasnya yang banyak, dipaksa berpikir kritis, dipaksa mandiri. Dari situ mungkin mahasiswa semester awal merasa kaget dan belum terbiasa. Yang kedua, karena tekanan waktu. Deadline yang mepet membuat mahasiswa merasa panik dan mereka memilih cara yang cepat, salah satunya melihat di AI, supaya tugas mereka bisa segera dikumpulkan. Ketiga, kemudahan teknologi. Internet menyediakan banyak sekali informasi yang dapat diakses dengan mudah. Tetapi sayang, kemudahannya tersebut disalahgunakan dengan cara menyalin tanpa memahami isinya. Keempat, karena kurangnya kesadaran bahwa plagiarisme adalah pelanggaran yang serius. Ada sebuah anggapan, semua orang juga pasti ngelakuin kayak gitu. Nah, anggapan tersebut yang menjadikan plagiarisme itu merupakan hal yang biasa saja. Lalu, apa sih dampak negatif plagiarisme bagi kita? Mungkin plagiarisme terlihat banyak menguntungkan di awal, tetapi sebenarnya banyak membawa dampak negatif bagi kita. Bagi mahasiswa yang sering melakukan plagiarisme, kebiasaan ini bisa membuat kita tidak bisa berpikir sendiri. Kita jadi malas membaca, malas memahami materi, kita hanya berpikir untuk menyalin, dan kita hanya berpikir pada hasil akhir. Selain itu, plagiarisme bisa berujung pada sanksi akademik, seperti nilai dikurangi, pembatalan tugas, atau bahkan mengulang tugas. Di beberapa perguruan tinggi, plagiarisme bahkan bisa berdampak lebih. Yang paling berbahaya, plagiarisme bisa membentuk kebiasaan tidak jujur. Jika kita sudah terbiasa menyalin sejak awal, maka kebiasaan menyalin kita akan terbawa
sampai ke dunia kerja atau bahkan sampai kehidupan sehari-hari. Namun, di tengah maraknya plagiarisme, masih ada sebenarnya mahasiswa yang berusaha untuk jujur. Mereka mengerjakan tugas sendiri, walaupun butuh waktu lama, capek, dan harus banyak membaca referensi. Mahasiswa yang jujur biasanya tidak langsung paham. Mereka belajar pelan-pelan, salah, lalu memperbaiki lagi. Tapi, seringkali usaha mereka tidak mendapatkan nilai yang lebih. Kadang, tugas yang dikerjakan dengan jujur seringkali mendapatkan nilai yang sama atau bahkan lebih rendah dibandingkan tugas yang menyalin. Hal ini menimbulkan rasa kecewa dan tidak adil. Jika kondisi ini terus dibiarkan, mahasiswa bisa kehilangan semangat belajar dan semangat untuk bersikap jujur. Padahal, dunia perkuliahan seharusnya bisa menjadi tempat belajar yang paling adil dan mendukung proses, bukan hanya hasil. Misalnya, ada seorang mahasiswa yang mendapat tugas membuat makalah. Karena waktunya mepet dan merasa capek, dia mencari contoh makalah di internet. Setelah ketemu, dia menyalin hampir seluruh isi makalah tersebut, lalu hanya mengganti nama penulis dan judulnya. Tanpa mencantumkan sumber, tugas itu langsung dikumpulkan ke dosen. Awalnya mahasiswa tersebut merasa aman karena dosen tidak akan tahu. Tapi ternyata, dosen mengecek tugas menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme. Hasilnya menunjukkan tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan karya orang lain. Akhirnya, mahasiswa tersebut dipanggil dan diberi sanksi, mulai dari nilai dikurangi sampai harus mengulang tugas. Kasus ini menunjukkan bahwa plagiarisme bisa terjadi karena malas atau terdesak waktu. Padahal, kalau mahasiswa mau menulis dengan kata-kata sendiri dan mencantumkan sumber, masalah seperti ini sebenarnya bisa dihindari. Gimana sih cara menghindari plagiarisme? Sebenarnya, menghindari plagiarisme tidak selalu sulit. Ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Pertama, biasakan menulis dengan kata-kata atau bahasa sendiri. Tidak apa-apa, walaupun belum sempurna, setidaknya kita telah mencoba. Yang kedua, jika kita mengambil dari buku atau internet, cantumkan sumbernya, walaupun hanya satu baris. Ketiga, jangan takut salah. Tidak apa-apa, tugas sederhana tetapi hasil pemikiran sendiri daripada tugas bagus hasilnya. Yang keempat, yang paling penting, jika kita belum memahami materi, kita bisa menanyakan dosen atau teman yang lebih mengerti. Itu cara yang paling mudah. Sebagai penutup, plagiarisme bukan hanya soal melanggar aturan kampus, tetapi juga soal kejujuran dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Mahasiswa yang jujur seharusnya dihargai, bukan dirugikan. Kejujuran mungkin terasa berat di awal, tetapi akan membawa manfaat yang besar di masa depan. Jika semester awal kita sudah membiasakan diri untuk jujur dan tidak menyalin, maka kebiasaan jujur tersebut akan terbawa sampai kehidupan kita bekerja atau kehidupan bermasyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk mengurangi tindakan plagiarisme. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Ryan. He's currently copying off of his friend's work and trying to say it's his own. Is this right? No. This is called plagiarism. According to Purdue University, plagiarism is using someone else's ideas or words without giving them proper credit. If you get caught plagiarizing an assignment, you could get a 0, or even worse. This student is copy and pasting a paragraph straight from the internet and placing it into her project. Is this plagiarism? Yes, it is. To avoid plagiarism, this student should have listed your source or placed the paragraph into quotation marks. In this scenario, you can see the student using information and putting it into her own words. Is this plagiarism? No. You can use information from the internet as long as you put it in your own words or say where you got it from.